Jadi di sini karena ini adalah satuan militer, ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan. Walaupun itu sipil. Yang pertama saya ingin menyampaikan, mohon untuk tidak merokok di geladak terbuka atau di dalam, ya. Karena di sini ada amunisi, ada bahan bakar, jadi saya mohon kerjasamanya untuk semuanya dilarang merokok dan di sembarang tempat, ya. Kedua, saya minta tolong kerjasamanya tidak boleh melaksanakan foto-foto di dalam ruangan kecuali yang akan ditentukan di spot oleh tim guide saya. Ya, nanti akan ada sesi di mana silakan untuk melaksanakan foto-foto. Ketiga, nanti akan dilaksanakan peran penyelamatan kapal kebakaran. Mohon diperhatikan pelaksanaan KRI seperti apa sih? Prosedurnya seperti apa? Silakan untuk ada mau pertanyaan, silakan bertanya tim guide saya. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Yang kalian belum mengerti silakan ditanyakan sampai kalian paham. Dinamakan Teluk Weda. Ya, salah satunya itu kita kan di sini didinaskan di Koarmada 3. Koarmada 3 kan wilayah timur. Nah, mungkin kebetulan dipilih oleh pimpinan atasan kita namanya Teluk Weda untuk menghargai salah satu tempat di daerah Halmahera sana. Di Halmahera. Teluk Weda, itu. Nomor 2, Agni. Namanya itu. Ukuran kapal Dan itu daya tampung. panjangnya 117 meter, lebarnya 14 meter, tingginya sekitar 18,27 meter ya. Untuk daya tampung untuk anggota sendiri di sini ada 115 orang. Kapal ini fungsinya utamanya untuk tujuan mengangkut tank. Jadi kapal ini untuk mendaratkan tank. Di bawah itu ada itu. Ada tanknya, Pak? Ada garasinya tank. Oh, Kalau garasinya saja, tanknya nggak ada. Baik. biasanya yang masukkan tank itu antara angkatan darat atau tidak marinir. Nah, itu Ya. untuk pendaratan. Oh, kecepatan kapal dalam berlayar. Untuk kapal ini kecepatan itu bisa sampai 17 sampai 18 knot ya. 17 sampai 18 knot, tapi kita biasanya itu pakai normalnya 15 knot ya. Kalau kapal itu knot. Not, ya. Gitu ya, knot Iya. gitu ya. Selanjutnya, Selanjutnya Apa saja alat keselamatan pada kapal Teluk Weda saat terjadi bencana. pada kapal? Oh iya. oh iya. Alat keselamatannya, Pak. Alat keselamatan. Untuk alat keselamatan yang pertama itu untuk perorangan itu ada yang namanya jaket, life jacket. Ini yang alat penolong. Coba pakai ini aja. Pakai mau pakai. Coba Sisel. Itu tadi ya. Sisel mau dibuat contoh ya. Kalau ya, ditarik, karena kalau sudah ditarik nggak bisa dikempeskan lagi. Ini kalau ditarik ngembang, tapi sekali ngembang dia Nggak sekali bisa pakai kempes. masa pakainya. Oh, satu kali. Jadi tidak bisa untuk dikempeskan lagi atau digunakan lagi. Jadi sekali pakai buang. Makanya kita sementara kalau kapal mau berlayar mau apa kita hanya pakai saja, tapi tidak untuk ditarik gitu. Ya ini namanya life jacket. Lalu nanti kalau nanti kita naik ke geladak atas itu ada yang namanya life raft. Life raft itu seperti skoci penyelamat. Itu bentuknya nanti kalau dibuka dia itu keluar membentuk bulat Tenda. itu tenda. Jadi kayak kolam renang anak-anak itu yang kecil itu nanti ada tutupannya, di dalam itu sudah ada bahan makanan, air minum, center, lain-lain itu ada semua di situ. Senjata apa saja yang ada di kapal Teluk Weda? Nah, untuk Senjata, iya. senjata ini di KRI Teluk Weda itu di haluan itu ada dua.
Meriam 40, meriam kaliber 40, buatan Swedia tahun 1951. Untuk jarak tembaknya ini sekitar 12 km dari jarak terjauhnya 12 km. Kalau terdekatnya itu, kalau efektif kenanya itu 1000 meter. Kalau di bawah 1000 meter dia susah karena jaraknya tidak bisa. Dia itu ada yang namanya elevasi atau training. Elevasi itu naik turun, training itu putaran. Jadi kalau elevasinya itu tidak bisa di bawah minus 10. Jadi kalau di bawah minus 10, jarak 900 meter itu nggak kena biasanya seperti itu. Nah ini senjatanya ini, nanti di atas itu juga ada. Itu senjata lebih kecil, kaliber 12,7 mm. Untuk jarak kenanya hanya sejauh 3 km, 3 sampai 4 km. Apa penyebab kapal bisa tenggelam? Penyebab kapal bisa tenggelam biasanya antara lain, yang pertama kebocoran pastinya. Kebocoran itu dikarenakan ya kemungkinan bahaya-bahaya seperti navigasi, biasanya karang itu atau kerangka kapal yang sudah tenggelam kita lewati, kena lambung apa maksudnya kena bawahnya kapal itu sobek, itu bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Yang kedua yaitu mungkin seperti bom laut gitu kan. Kalau kita kena, intinya kapal tenggelam itu karena ada yang Bocor di bawah. Serang Teluk Weda dibuat di mana? Kapal apa itu? Kapal Teluk Weda dibuat di mana? Kapal Teluk Weda dibuat di Batam. Batam. PT Bandar Abadi Batam, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Selanjutnya, Kapal ini bisa mengangkut apa saja? Banyak. Kapal ini bisa mengangkut orang. maklum anak kelas 1 yang tanya. Bisa mengangkut tank, bisa mengangkut mobil, bisa mengangkut bahan-bahan pokok, bisa mengangkut heli. Ada di belakang geladak heli. Wih, ada helinya. Kalau heli Oh, ada geladak. tempatnya bisa mengangkut macam-macam. Kalau bisa sapi, kambing pun bisa. Iya. Sudah? Banyak di bawah. Shen mana Shen? Shen sekarang. Ini nih Shennya deh. Oh ya Shen. Ya sudah, Eta mundur. Sekarang bagian Shen. Iya. Kenapa nih? Mamanya mau ambil gambar. Kenapa kapal dibuat besar? Ya menyesuaikan, sebenarnya kapal angkatan laut itu ada yang besar, ada yang kecil. Cuma ini fungsinya adalah karena untuk kapal angkut tank, jadi dibuat besar. Selain untuk angkut tank juga untuk angkut personel, jadi dibuatlah besar. Ada Besar. kapal kecil, yang 40 meter juga ada. Ada. Kapal 30 meter juga ada, kecil. Itu biasanya untuk patroli sekitaran dekat-dekat pantai atau antar pulau yang dekat-dekat. Gitu. Ya. Lanjut Shen. Apa fungsi kapal ini? Fungsi kapal ini tadi itu ya untuk Sama ya? utamanya untuk Iya. angkut Mengangkut tank. untuk pendaratan. Jadi nanti pendaratan itu kita bawa tank dekat-dekat pantai, kita buka apa namanya itu bodor rampa, kita turunkan tank di situ. Untuk perang, nanti tanknya perang, mungkin nembak rudal atau mungkin pasukan itu menyerbu pantai seperti itu. Oke, satu lagi. Kenapa kapal dibuat Kapal dibuat mancung atau memanjang. Oh, Ya, lucu kali. memudahkan pergerakan. Kalau kapal dibuat lebar susah dong gerakannya. Memudahkan kapal itu bergerak di laut. Di laut. Apalagi kan kita mungkin melewati mau sandar itu kan harus apa namanya itu celahnya sempit. Kalau dibuatnya lebar tidak bisa masuk. Nah, jebol aja. Kalau Masukin tank. caranya, Iya. nanti dari depan tuh ada namanya bodor. Bodor. Nanti bodor dibuka, terus pintu bodornya dibuka, Iya. baru ada rampa lagi, rampa turun, baru tanknya bisa keluar. Oh, gitu. Ada Iya. dua lapis Bu, jadi bentuknya yang seperti pintu seperti ini dan pintunya yang seperti jembatan. Oh, Contohnya mungkin iya. Ada dua seperti lapis. kapal feri, kapal Oh, feri. Kayak iya, kapal iya. feri itu penyeberangan tuh kan? Iya, iya. Kapal seperti itu. Foto ini. Iya. Ini ada foto. Ini di kapal ini punya mulut, ibaratnya mulut. Nah, ini mulut untuk masukkan tank. Oh, dia- jadi ada dua. Pertama, sama ini. Nanti lalu airnya nggak masuk tuh Pak ya? tidak. Oh, Biasanya iya. kita sandar di dermaga, masukkan tank lewat Oh ya, dermaga. iya ya, baik baik. Oke, yang kedua Pak. Kalau untuk heli, Ya helikopter tadi. Apakah? nggak setiap saat di bawah ya, kecuali ada kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya seperti ada operasi gitu, ada tujuan dari pejabat luar negeri. Iya.
baru pakai heli. Oh, baru pakai. Tapi setiap hari dibawa? Nah, di bawah. Oh, nggak dibawa. Helinya di sini atau nggak sekarang? Jadinya di pangkalan heli. Di pangkalan di Surabaya? Tidak Bu. Jadi untuk heli atau pesawat di sini kan ada heli, berarti heli saja. Dia akan diterbangkan dari pangkalan udara, yaitu Lanudal atau yang dari Angkatan Udara sendiri. Jadi heli itu cuma diangkut apabila ada kebutuhan operasi saja. Kalau tidak ada kebutuhan operasi yang untuk heli itu untuk nempel di sini berarti tidak ada. Oh, ya. Jadi baik. tidak tiap hari Bu ya. Baik. Pada Oh, saat ya. dibutuhkan saja. Siap. Kapal Teluk Weda. Oh, iya. Bapak, ada yang mau tanya berapa beratnya kapal Teluk Weda? Beratnya kapal Teluk Weda 5.800 ton. 5.800 ton. Tahu ton? Ton berapa Kak? Satu ton 1.000 1000 kilo. kalikan 5.800 kali 1.000. Nah, itu. 800 kilo. Iya. Ayo Kakak Jo, tanya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, oh ya silakan. Ayo, Kakak Jo silakan tanya Kakak Jo. Oh Kang Ajo dulu ya. Kakak Jo. Karena kenapa lambangnya kepiting? Karena kita ini satuan kapal amfibi. Mana kepiting? Kepiting, ya betul. Pinter ya. Kepiting itu dia bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nah ini melambangkan kita, kapal kita. Jadi nggak semua kapal KRI itu bisa dia singgah di darat dalam arti benar-benar masuk ke pantai dan apa cuma di laut saja. Jadi nggak semua kapal KRI ya. Kalau kapal amfibi ini, Satpip ini, ya dia bisa. Jadi dirancang dia itu bisa di darat juga bisa di laut. Makanya dia dirancang dan dilambangkan sebagai kepiting yang bisa hidup di darat dan di laut. Ya, untuk coach yang digunakan berapa dan satu coach bisa membuat daya tampungnya berapa? Sekoci. Koci kalau koci di sini ada dua. Yang satu grip sama LCBP di samping kanan. Ini kalau ini ada kamera. Ada perbedaan tidak dari kedua coach itu atau sama? Ada perbedaan. Kalau seperti ini berkurang di kuning, kayak untuk terlenjar di laut. Kalau untuk ini pipi untuk tergeser masuk ke langsung ke darat. Sama, kalau yang trip ini dia bedanya hanya untuk taktis, pergerakan taktis biar cepat gesit di laut. Tapi kalau yang untuk yang LCVP dia itu bergerak bisa langsung seperti kapal ini, bisa langsung ke pantai, buka rampa, turun pasukan. Jadi kayak miniaturnya KRI dia. Jadi bisa ke pantai di darat, dibuka pintunya, pasukannya turun. Paham ya? Untuk LCBP 25 orang bisa masuk, kalau ini sedikit sampai 9 orang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya, Dari cukup kakak ya. sama siswanya? Sudah?